Bagaimana memenangkan teman dan mempengaruhi orang lain oleh Dale Carnegie. 9 pelajaran utama. Awalnya diterbitkan pada tahun 1936, Bagaimana Memenangkan Teman dan Mempengaruhi Orang Lain mungkin merupakan buku bimbingan diri terbesar sepanjang masa. Ditulis oleh Dale Carnegie, buku ini mengandung prinsip-prinsip sosial yang paling esensial dan teknik-teknik yang sangat efektif dalam berinteraksi dengan orang lain. Sejak pertama kali dirilis, buku ini telah terjual lebih dari 15 juta kopi dan saat ini diakui sebagai penjualan terbaik internasional sepanjang masa. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip Carnegie tetap relevan 80 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Buku ini telah menjadi panduan bagi banyak orang yang mencoba menavigasi hubungan manusia yang kompleks di dunia bisnis dan pastinya akan mengajari Anda bagaimana menguasai seni berinteraksi sosial untuk memaksimalkan kualitas hubungan pribadi dan profesional Anda. Jadi, tanpa basa-basi lebih lanjut, inilah pelajaran utama dan yang dapat diambil dari buku Bagaimana Memenangkan Teman dan Mempengaruhi Orang Lain oleh Dale Carnegie. Pelajaran pertama, jangan mengkritik, menghukum, atau mengeluh. Orang biasanya tidak mengkritik diri mereka sendiri, tidak peduli seberapa salah mereka. Jadi, Anda seharusnya tidak mengkritik mereka juga. Kritik itu berbahaya karena akan mendorong orang menjadi defensif dan mendorong mereka untuk membenarkan diri mereka. Ini melukai harga diri dan rasa kepentingan seseorang. Kritik hanya akan membangkitkan rasa tidak suka dan menciptakan perubahan yang sementara. Hati-hati dalam mengkritik seseorang. Alih-alih daripada memecahkan masalah, Anda hanya akan memperburuknya. Orang akan merasa tidak termotivasi. Mereka mungkin merasa terdorong untuk membenarkan diri dan mengutuk Anda sebagai balasan. Setiap orang dapat mengeluh dan mengkritik, tapi dibutuhkan karakter yang kuat untuk bisa memahami dan memberi pengampunan. Sebaliknya, daripada menuduh dan mengkritik orang, cobalah memahami mereka. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan, dan coba lihat dari sudut pandang mereka. Ini akan memunculkan simpati, toleransi, dan kebaikan. Jadi, cobalah untuk tidak mengkritik, menghukum, atau mengeluh. Umumnya Anda akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik jika Anda menahan diri dari itu. Tetapi, terkadang Anda tidak punya pilihan, kecuali mengkritik untuk meningkatkan kinerja seseorang atau memperbaiki perilaku mereka. Dalam situasi seperti itu, ingatlah bahwa kebanyakan orang lebih mudah mendengarkan masukan yang negatif setelah mereka mendapat pujian dan masukan positif. Selalu mulai dengan pujian dan tunjukkan beberapa hal positif tentang orang yang akan Anda kritik. Lalu berikan kritik konstruktif dengan lembut dan penuh rasa hormat. Terakhir, jangan lupa mengakhiri kritik dengan pujian positif lagi. Orang cenderung merespon secara positif terhadap pendekatan ini. Pelajaran kedua, jika Anda ingin orang menyukai Anda, tunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada mereka. Cara termudah untuk membuat teman adalah dengan sungguh-sungguh tertarik pada orang lain. Daripada berusaha membuat orang lain tertarik pada Anda, banyak orang menjalani hidup dengan mencoba mengesankan orang lain. Tetapi itu tidak berhasil. Orang tidak benar-benar tertarik pada Anda atau saya. Mereka lebih tertarik pada diri mereka sendiri. Jika kita terlalu berusaha untuk mengesankan orang dan membuat mereka tertarik pada kita, kita tidak akan memiliki banyak teman yang tulus. Teman sejati tidak diciptakan dengan cara itu. Untuk membuat teman dan membuat orang lain menyukai Anda serta lebih menerima Anda, sambutlah orang dengan semangat dan antusiasme. Sapa dengan suara penuh minat dan antusiasme, bahkan ketika seseorang menelpon Anda. Bersikap altruistik, lakukan hal-hal untuk mereka yang membutuhkan waktu, energi, dan perhatian kamu. Jangan ragu untuk menunjukkan ketertarikan. Namun ingatlah bahwa penunjukan ketertarikan harus dengan tulus. Harus juga bermanfaat, tidak hanya bagi orang yang menunjukkan ketertarikan, tetapi juga bagi orang yang menerima perhatian tersebut. Di kesempatan berikutnya, saat berbicara dengan seseorang, baik teman atau orang yang baru Anda temui, cobalah untuk mempelajari beberapa hal tentang mereka yang sebelumnya tidak Anda ketahui. Jika mereka menyebut sesuatu secara singkat, misalnya minat pada psikologi atau perjalanan ke Prancis beberapa tahun lalu, tanyakan dari mana asal minat mereka pada psikologi atau mengenai kota-kota mana saja di Prancis yang pernah mereka kunjungi.
Ketertarikan dan rasa ingin tahu semacam ini tidak hanya membantu Anda membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, ini juga akan memperluas pandangan dan pengetahuan Anda. Untuk pertemuan atau keadaan formal, Anda dapat mengikuti contoh salah satu presiden Amerika yang paling dicintai, Theodore Roosevelt. Setiap orang yang pernah diterima oleh Theodore Roosevelt sebagai tamu selalu terkejut dengan beragam pengetahuannya. Tidak peduli siapa pengunjungnya, Roosevelt tahu apa yang harus dikatakan, bagaimana dia mencapainya, dengan begadang pada malam sebelum pertemuan dan mempelajari tentang subjek yang ia ketahui bahwa tamunya yang akan ia temui besok sangat tertarik. Roosevelt tahu bahwa cara elegan untuk mencapai hati seseorang adalah dengan berbicara tentang hal-hal yang paling dihargai oleh orang tersebut. Jika Anda meneliti minat seseorang, tidak hanya Anda akan belajar sesuatu yang baru yang mungkin berguna suatu hari nanti, tetapi Anda juga dapat menemukan titik temu dengan orang lain. Dan hal ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Sebelum pertemuan berikutnya dengan seseorang, lakukan sedikit penelitian pada situs web atau profil media sosial mereka dan lihat apakah Anda dapat menemukan informasi tentang minat, hobi, karya, atau tempat favorit mereka. Sebelum meminta mereka melakukan sesuatu untuk Anda, buatlah suasana dengan berbicara tentang topik yang menjadi minat mereka. Berikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara tentang passion mereka. Mereka akan sangat antusias melakukannya, dan Anda dapat memanfaatkan semangat dan energi positif tersebut untuk meminta apa yang Anda inginkan. Pelajaran ketiga, menjadi pendengar yang baik. Doronglah orang lain untuk berbicara tentang diri mereka. Ini berjalan seiring dengan pelajaran sebelumnya. Seperti yang disebutkan, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan teman dengan menjadi benar-benar tertarik pada orang lain. Menjadi pendengar yang baik adalah tanda besar dari ketertarikan. Semakin Anda memperhatikan orang dan membiarkan mereka berbicara, semakin mereka akan menganggap Anda sebagai pembicara yang baik. Berikut adalah sebuah nasihat yang diberikan oleh mantan Presiden Harvard, Charles William Eliot. Tidak ada misteri tentang pergaulan bisnis yang sukses. Perhatian eksklusif pada orang yang berbicara kepada Anda sangat penting. Tidak ada yang lebih meyakinkan selain itu. Menjadi pendengar yang sabar dan simpatik sama pentingnya dalam kehidupan pribadi seseorang seperti dalam bisnis. Jadi, jika Anda ingin menjadi pembicara yang baik dan mengembangkan hubungan yang harmonis, menjadi pendengar yang perhatian, tunjukkan ketertarikan yang tulus dengan bertanya pertanyaan yang akan dinikmati oleh orang lain. Dorong mereka untuk berbicara tentang diri mereka, tujuan, dan pencapaian mereka. Di sisi lain, jika Anda ingin orang menghindari Anda, jangan berhenti berbicara tentang diri Anda dan menginterupsi mereka saat mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Orang yang hanya berbicara tentang diri mereka sendiri, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Jangan menjadi salah satu dari mereka. Dalam percakapan, perhatikan seberapa banyak Anda berbicara dan seberapa banyak lawan bicara Anda berbicara. Apakah Anda lebih suka bicara atau mendengarkan? Seorang pembicara yang baik dapat melakukan keduanya. Tetapi secara umum, Anda sebaiknya berbicara 25% dan mendengarkan 75%. Saat berlatih, perhatikan apa yang mendorong Anda untuk berbicara lebih banyak. Apakah Anda mencoba mengatasi keheningan yang canggung? Apakah Anda cenderung terlalu bersemangat ketika berbagi ide atau menceritakan kisah? Cobalah cari keseimbangan dan dorong orang lain untuk berbicara lebih banyak. Ini akan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pelajaran keempat, untuk memenangkan seseorang agar sepemikiran dengan Anda, buat mereka mengatakan iya dengan segera. Saat berdebat dengan orang lain, jangan mulai dengan membahas perbedaan, tetapi temukan titik kesamaan dan tekankan hal-hal yang disetujui. Sorotkan fakta bahwa Anda berdua berusaha untuk tujuan yang sama, meskipun metodenya mungkin berbeda. Membuat orang untuk mengatakan iya kan? Pada awalnya mencegah mereka untuk tidak mengatakan tidak sangat sulit untuk dicapai. Saat seseorang mengatakan tidak, ego mereka mendorong mereka untuk tetap konsisten dan teguh pada pendiriannya. Oleh karena itu, Anda perlu mendapatkan sejumlah jawaban positif dan mengarahkan pendengar ke arah yang afirmatif. Semakin banyak jawaban positif yang Anda bisa induksi, semakin besar kemungkinan Anda menangkap perhatian mereka untuk pada akhirnya mengajukan proposal Anda.
Strategi ini yang melibatkan rangkaian iya terhadap pertanyaan umumnya dikenal sebagai metode Sokratis. Filosof besar Sokrates biasanya mengajukan pertanyaan yang dijawab dengan iya. Dia terus mengajukan pertanyaan semacam itu hingga lawan bicaranya mendapati diri mereka merangkul suatu kesimpulan yang beberapa menit sebelumnya mereka tolak tanpa menyadarinya. Alih-alih mengatakan orang salah, ingatlah apa yang dilakukan Sokrates dan ajukan pertanyaan umum yang pasti mendapatkan respons. Saat Anda mencoba meyakinkan seseorang, buat mereka setuju pada setidaknya dua hal sebelum Anda saling berbagi pandangan Anda masing-masing. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan pertanyaan tag. Seperti, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memutuskan cara terbaik untuk mempromosikan produk baru, bukan? Menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda memiliki tujuan akhir yang sama akan membuat mereka lebih mudah untuk menerima kesimpulan Anda. Pelajaran kelima, ajukan pertanyaan daripada memberikan perintah langsung. Tidak ada yang suka menerima perintah, jadi ajukan pertanyaan atau berikan saran. Alih-alih memberikan perintah langsung seperti jangan melakukan ini, gunakan pertanyaan seperti apakah Anda yakin ini akan berhasil? Teknik seperti itu merangsang kreativitas dan mendorong kerjasama daripada memberontak. Ini memberikan orang sebuah rasa dipentingkan dan memungkinkan mereka berpikir sendiri, serta mencegah mereka melakukan kesalahan. Sebaliknya, perintah tegas hanya akan membangkitkan rasa tidak puas yang dapat berlangsung lama. Bahkan jika perintah tersebut diberikan untuk memperbaiki kesalahan yang jelas. Ketika Anda akan memberikan perintah kepada karyawan, pasangan, atau anak, tahan godaan untuk memberitahu mereka secara tegas mengenai apa yang harus dilakukan. Ajukan pertanyaan yang akan membuat mereka agar ingin melakukan apa yang Anda harapkan. Sebagai contoh, jika Anda ingin menghindari suatu tindakan tertentu, gantilah "jangan lakukan ini" dengan "apakah Anda yakin ini akan berhasil?" Pelajaran keenam, tunjukkan rasa hormat terhadap pendapat orang lain. Jangan memberitahu mereka bahwa mereka salah. Seperti halnya menggunakan kata-kata, Anda dapat dengan mudah memberitahu seseorang bahwa mereka melakukan kesalahan hanya dengan tatapan atau gerakan saja. Namun berhati-hatilah, karena memberitahu seseorang bahwa mereka salah merupakan pukulan langsung bagi penilaian, kecerdasan, kebanggaan, dan harga diri mereka. Hal tersebut tidak akan pernah membuat mereka setuju dengan Anda. Itu hanya akan membuat mereka ingin melawan balik. Bahkan dalam keadaan yang bersahabat, sangat sulit untuk mengubah pikiran orang. Jadi, jangan mempersulit keadaan dengan memberitahu seseorang bahwa mereka salah. Jika Anda ingin mengoreksi mereka, selalu lakukan dengan cara yang halus. Begitu halusnya sehingga tidak ada yang tahu bahwa Anda sedang mengoreksinya. Bahkan jika seseorang salah, jauh lebih baik untuk mengoreksi mereka dengan mengakui bahwa sebenarnya Anda yang mungkin salah. Ada keajaiban dalam frase seperti "saya mungkin salah" dan "jika saya salah, saya ingin dikoreksi". Jadi mari kita perhatikan fakta-faktanya lebih dekat. Tidak akan ada yang keberatan dengan frase seperti itu. Anda tidak akan pernah memulai sebuah argumen dengan mengakui bahwa Anda mungkin salah. Sebaliknya, Anda akan menginspirasi lawan Anda untuk menjadi sama adil dan terbuka pikirannya seperti Anda. Sangat sedikit orang yang berpikiran logis. Baik kita sukai atau tidak, sebagian besar dari kita cenderung mempunyai prasangka, bias, dan rasa curiga. Ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, jika kita melakukan kesalahan, kita mungkin akan mengakui hal tersebut kepada diri kita sendiri. Dan jika kita ditangani secara lembut dan taktis dan diplomasi, kita mungkin akan mengakuinya kepada orang lain juga. Tetapi tidak halnya jika seseorang mencoba memaksakan suatu kebenaran yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan kepada kita. Jadi, jika Anda ingin menyampaikan pendapat Anda dengan tepat, bersikaplah taktis. Jangan berdebat dengan lawan Anda dan jangan memberitahu mereka bahwa mereka salah. Gunakan sedikit diplomasi. Ketika Anda menemukan diri Anda tidak setuju atau menjadi frustrasi dengan sudut pandang orang lain, hentikan diri Anda dari memberitahu mereka bahwa mereka salah. Alih-alih mengatakan mereka salah,
Gunakan pertanyaan yang akan membantu Anda melihat hal-hal dari sudut pandang mereka. Seperti, mengapa Anda berpikir begitu? Atau mengapa Anda melihatnya seperti itu? Anda juga bisa meminta izin kepada orang lain untuk berbagi pemikiran Anda tentang subjek tersebut. Ini akan membuat orang lain mendengarkan perspektif Anda dengan cara yang kurang kritis. Pelajaran 7, setiap kali Anda yang salah, akui dengan cepat dan tegas. Setiap saat Anda salah, akui kesalahan Anda sebelum lawan Anda mendapat kesempatan untuk melakukannya. Ada kemungkinan besar bahwa sikap yang ramah dan penuh ampunan adalah langkah yang akan mereka ambil, dan kesalahan yang disebabkan oleh Anda akan diminimalisir. Mengakui kesalahan juga dapat memberikan rasa lega dan kepuasan tertentu, karena ini tidak hanya menghilangkan perasaan bersalah dan defensif, tetapi juga membantu memperbaiki masalah yang timbul akibat kesalahan tersebut. Ketika Anda menyadari bahwa Anda salah, ingatlah untuk menjadi yang pertama untuk mengakui kesalahan tersebut. Jika Anda membuat kesalahan dalam sebuah tugas kerja, beritahu atasan Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya menunjukkan bahwa Anda sadar akan kesalahan Anda, tetapi Anda juga telah memikirkan cara untuk menghindarinya di masa depan. Dengan konsistensi tersebut, Anda menunjukkan kepada atasan Anda bahwa Anda jujur, tanggung jawab, dan rajin. Sehingga kemungkinan besar ia akan mengabaikan masalah tersebut dan tetap mempercayai Anda. Pelajaran ke-8, gunakan kata-kata penyemangat untuk memperkuat orang lain. Jika Anda mengatakan kepada seseorang bahwa mereka bodoh atau tidak berbakat dalam suatu hal dan melakukan hal itu dengan sangat tidak benar, Anda akan menghancurkan hampir semua insentif yang mereka miliki untuk berubah atau memperbaiki diri. Pun jika Anda memberikan dorongan semangat atau menyatakan kepercayaan terhadap kemampuan mereka untuk melakukan hal tersebut atau untuk berubah menjadi lebih baik, mereka akan terus berusaha sampai berhasil. Daripada mengatakan kepada seseorang bahwa tujuan mereka tidak akan dapat dicapai, atau bahwa mereka masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapainya, coba menyemangati mereka dengan mengakui setiap kemajuan kecil yang mereka telah capai. Pujian-pujian kecil seperti ini dapat memberikan panduan dan inspirasi, menyemangati dan memuji kemajuan melalui berbagai insentif atau penghargaan dapat memberikan dampak yang besar. Dan yang terakhir, pelajaran ke-9, bicaralah dengan memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga membuat mereka senang untuk melakukan hal yang Anda sarankan. Orang lebih cenderung untuk bekerja sama atau memenuhi permintaan Anda jika Anda dapat menunjukkan manfaatnya dalam melakukan hal tersebut. Seperti inilah cara Anda melakukannya. Janganlah egois. Jangan hanya memikirkan kepentingan Anda sendiri, tapi juga fokus pada kepentingan orang lain. Pertimbangkan manfaat yang seharusnya diperoleh oleh orang lain dari melakukan apa yang Anda sarankan. Pastikan manfaat tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Saat Anda membuat permintaan, sampaikan dengan cara yang menunjukkan bagaimana hal tersebut akan menguntungkan mereka. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, tetap jujur. Jangan menjanjikan hal yang tidak dapat Anda penuhi. Lebih baik berjanji lebih sedikit dan memberikan lebih banyak. Jadi setiap kali Anda hendak meminta seseorang melakukan suatu hal untuk Anda, beli produk Anda, atau menyumbang untuk amal favorit Anda, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, mengapa Anda ingin mereka melakukannya dan mengapa mereka mau melakukannya. Kemudian, saat membuat permintaan, pastikan Anda menyebutkan alasan-alasan mengapa mereka mungkin tertarik melakukannya dan apa yang mereka dapatkan dari hal itu. Fokuslah pada kepentingan mereka, bukan pada kepentingan Anda. Jika Anda melakukannya dengan benar, hampir dapat dipastikan Anda akan mendapatkan tanggapan yang positif. Inilah 9 pelajaran paling penting dari buku terlaris sepanjang masa, How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Buku ini memberikan semua tips yang Anda butuhkan tentang membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Meskipun saran dari Carnegie umumnya ditujukan kepada para profesional bisnis, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan oleh semua orang dalam berbagai interaksi sosial. Langkah selanjutnya adalah menerapkan tips dan teknik ini di setiap kesempatan. Dengan latihan dan ketekunan,
Anda akan segera dapat menerapkan teknik-teknik ini dengan mudah dan menguasai seni hubungan manusia. Jika Anda menikmati ringkasan ini dan merasakan manfaat darinya, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan meninggalkan komentar di bawah. Terakhir, jika Anda tertarik untuk melihat ringkasan dari beberapa buku terbaik tentang bisnis, kekayaan, psikologi, dan pengembangan pribadi, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan di saluran nomor 700. Terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.